warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu tema 5, subtema 1 dan 2 dengan materi pengalamanku di rumah dan di sekolah. Tapi sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Istidadan, sikap berdoa. Duduknya yang rapi, badannya yang tegak, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah tempat kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, dan Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu, dan berilah kami kefahaman dan amal yang diterima. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Nah, soli dan soliha, sekarang kita belajar tentang pengalamanku. Kalian tahu, setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja. Bisa di rumah, di sekolah, tempat bermain, dan pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Jadi, kalian tahu apa itu pengalaman? Ya, pengalaman adalah kejadian yang pernah kita lakukan, baik yang sudah lama atau baru saja terjadi. Dari pengalaman yang kita lakukan, biasanya ada hikmahnya atau pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, soli dan soliha, pengalaman itu ada yang menyenangkan dan ada juga yang menyedihkan atau yang tidak menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan bisa membuat kita bahagia dan tersenyum. Sedangkan pengalaman yang menyedihkan bisa membuat kita merasa sedih dan menangis. Kalian pasti pernah memiliki pengalaman yang menyenangkan dan yang menyedihkan, kan? Nah, soli dan soliha, sekarang coba kalian amati contoh gambar berikut. Berikut adalah contoh pengalaman di rumah. Pada liburan kali ini, Alif dan keluarga tidak berlibur kemana-mana.
Mereka hanya di rumah saja, sehingga Alif dan keluarga bersama-sama membersihkan rumah dan halaman. Nah, contoh gambar berikut merupakan pengalaman Alif di rumah yang sangat menyenangkan. Karena di rumah Alif bisa membersihkan rumah dan halaman bersama keluarga. Coba sekarang amati gambar yang kedua. Jam dinding di rumah Alif mati. Ibu meminta tolong Alif menggantikan baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau Alif. Alif meminta maaf kepada ibunya. Dan contoh pengalaman berikut merupakan pengalaman Alif di rumah yang tidak menyenangkan. Oke, soleh dan soleha, sekarang kita lanjut pada contoh gambar pengalaman di sekolah. Perhatikan contoh gambar pengalaman di sekolah berikut. Libur semester 1 telah berakhir. Alif dan teman-temannya kembali ke sekolah. Alif dan teman-temannya melakukan kegiatan gotong royong di sekolah. Pengalaman di sekolah yang dilakukan Alif sangat menyenangkan karena bisa berkumpul dan bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang kedua. Saat pulang sekolah, Alif mengayuh sepedanya. Karena tidak melihat batu, Alif menabrak batu dan kehilangan keseimbangannya. Ahmad yang melihat kejadian itu segera menolong Alif. Pengalaman di sekolah yang dialami Alif tidak menyenangkan karena Alif terjatuh dari sepedanya. Nah, soleh dan soleha, tadi itu adalah contoh dari pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan di rumah, dan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan di sekolah. Kalian pasti mempunyai pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, ya kan? Nah, soli dan soliha, setelah kalian mengetahui pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan di rumah dan di sekolah, maka materi pembelajaran kali ini telah selesai dan kita akan sambung minggu depan. Tetapi sebelum Ustazah akhiri, Ustazah selalu berpesan, sholat 5 waktu, membantu orang tua, menjaga kebersihan, dan berbuatlah baik dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.